Bala musibah itu gara-gara kalimat yang keluar dari mulut seseorang. Ada kata kuncinya. Itu mulut itu ketika kebuka, ketika ngomong, itu yang menyebabkan turunnya musibah. Membuat jatuhnya korban. Gara-gara mulut jatuh korban. Masya Allah. Aywa. Yaqul hina al-Imam al-Haddad hadha jawab al-kalam ucapannya Sayyidina Ja'far al-Sadiq. Laqad azzatis salamah. Orang mau selamat di zaman sekarang itu susah, sulit, udah langka. Keselamatan itu adalah benda yang langka. Mau dicarinya pun juga susah. Seandainya keselamatan itu ada, maka fayushik an takuna fil khumul. Mau selamat, nyendiri, jangan kenal orang, jangan bergaul sama orang. Nyepi dah udah sana, pergi tempat yang jauh, jangan bergaul sama orang. Fil khumul. Oh, nggak bisa untuk menyendiri dari manusia. Maka fayushik an takuna fi takhalli. Walaysa kal khumul. Walaysa kal khumul. Nggak bisa hidup di tempat yang sendirian, memisahkan diri, uzlah, di gunung, di laut, di gua. Mau selamat ya di situ. Nggak bisa di situ ya, maka walaupun kamu hidup di perkampungan bersama orang-orang, maka menyendirilah. Menyendirilah. Jangan banyak kenal sama orang, jangan banyak ketemu sama orang. Di rumah aja. Yaqul al-Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir, "Hadza zamanu sukut wa luzumul buyut wa ridha bil ghut ila an tamut." Ini zaman-zamannya diam. Zamannya diam, kata beliau. Kemudian melazimkan rumah, jangan keluar dari rumah. Ridha sama rizki yang diberi oleh Allah, sama makanan, sama rizki yang diberi oleh Allah, ridha. Sampai kapan? Sampai mati, kayak begini. Itu emang kalau kita mau selamat, keselamatan yang sempurna, yang totalitas. Lazimkan rumah, jangan keluar dari rumah kecuali seperlunya, takhalli, menyendiri. Gak bisa hidup sendirian di gua, ya khalas, di rumah, di kampung. Akan tetapi jangan banyak keluar, jangan banyak ketemu orang. Fit takhalli, khalwah. Oh, itu pun juga enggak seperti khumul, khasiatnya, fadilahnya. Fa'in lam takun fit takhalli, fayushik an takuna fit samat, alaysa kat takhalli. Kalau enggak bisa menyendiri di rumah aja, tetap mesti ketemu orang, mesti bergaul, mesti ngumpul, mesti bermasyarakat. Maka uskut fis samat, diem, jangan banyak ngomong, jangan banyak bicara, jangan komentarin orang. Sekarang hatta orang nggak ngomong masih bisa komentarin orang, jempolnya yang komentar. Nggak selamat, celaka. Orang di akhirat ada yang diazab gara-gara mulut, banyak juga yang masuk neraka gara-gara jempol. Waliyadzubillah min dzalik. Fa in lam takun fi takhalli fa fi samat. Maka mau cari selamat, diam. Jangan bicara. Fa fi sukuti salamah. Dan tapi keselamatan itu adalah di dalam diam. Tapi itu juga enggak seperti khasiatnya tidak seampuh ketika orang tinggal di rumah aja, enggak keluar dari rumah. Fa'in lam takun fi samat, nggak bisa diam, nggak bisa diam. Maka fafi kalamis salaf as-salihin. Kalau nggak bisa diam aja, maka ngomong tentang salafus salih, ngomong tentang ilmu, ngomong tentang hikmah. Bukan ente yang merangkai hikmah tersebut, akan tetapi menukil dari ucapannya para awliya wa salihin, ucapannya mereka. Wasa'idu man wajada fi nafsihi khalwah. Orang yang beruntung, yang mana khalwatnya dia tuh nggak harus ke gunung, nggak harus kemana-mana. Tapi khalwatnya dia adalah dalam diri dia sendiri. Khumul dalam diri dia sendiri. Jadi untuk berkhalwat nggak harus keluar, nggak harus kemana-mana. Ya khalas, cukup menjadi dirinya sendiri. Dengan jaga mulutnya,
jaga matanya, jaga kupingnya. Jaga mulut dari yang tak baik, jaga mata, jangan ngelihat yang jelek, jangan ngelihat yang nggak baik. Jaga telinga, jangan dengar yang nggak baik. Jangan dengar berita, jangan nonton berita. Begitu. Mulut jangan bawa berita. Jangan lihat, jangan dengar. Berarti kamu nggak peduli sama muslimin. Kata siapa yang nggak peduli sama muslimin? Ente nonton berita, apa yang ente udah lakukan buat umat? Ente dengar berita, apa yang ente udah lakukan buat umat? Ayo, berapa kezaliman, berapa bom yang ente tangkis? Hah? Apa yang ente lakukan? Tiap hari nonton berita 24 jam, apa yang ente lakukan buat umat? Ayo. Tapi Nabi bilang tuh, orang yang tiap hari baca astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali, itu sebab turunnya rahmat buat mukminin. Sebab mukminin dapat rezeki. Sebab mukminin turun hujan yang bawa rahmat. Sebab mukminin ditolong oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis, hal turzagun wa tunsarun illa bi du'afaikum. Bukankah kalian dibela oleh Allah, ditolong oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah berkat orang-orang macam begini, yang dianggap dhaif, yang dianggap lemah. Halo. Orang yang banyak komentar, apa jasa dia buat umat? Dia bawain bala, bawain musibah. Nabi bilang dalam hadis, al-bala muwakkalun bil mantiq. Bala musibah itu gara-gara kalimat yang keluar dari mulut seseorang. Ada kata kuncinya. Itu mulut itu, ketika kebuka, ketika ngomong, itu yang menyebabkan turunnya musibah. Membuat jatuhnya korban. Gara-gara mulut, jatuh korban. Beruntung orang yang menemukan khalwat di dalam dirinya sendiri. Bagaimana menemukan khalwat dalam dirinya sendiri? Untuk berkhalwat nggak harus jauh-jauh ke gua, ke gunung, ke laut. Cukup dia jaga pandangan matanya terjaga, kupingnya terjaga, nggak dengar berita macam-macam, nggak lihat berita macam-macam. Subhanallah. Apa gunanya? Ente tahu berita di belahan negeri yang lain, tapi kita nggak tahu berita yang ada dalam Al-Quran. Kita nggak tahu apa berita dalam jihad, penyampaian ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Berita dari Nabi lebih penting. Berita dari Allah, Al-Quran lebih penting. Berita tentang hari kiamat, tentang akhirat lebih penting. Kita bereaksi, kita tersentuh, kita hanyut, terpancing air mata, pikiran, sumpek, hati ketika ngelihat berita yang disampaikan oleh media. Kok kita nggak bereaksi dengan berita dari Allah? Kok kita nggak bereaksi dengan berita dari Rasulullah? Allah Ta'ala bilang, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Ketika tiba saatnya, saat bumi digoncang dengan goncangan yang kuat. Nanti biasa aja. Media yang diciptakan oleh kufar, ya medianya milik mereka. Walaupun yang mengisinya orang Islam, tapi media itu yang diciptakan oleh kufar. Kapan mereka mau ngeblok, tinggal mereka blok. Kapan mereka mau buka, mereka buka. Berita ini boleh disampaikan, berita ini bisa kita ban, bisa kita blok. Ya kan, servernya dari sana, dari mereka. Nah, kita bisa hanyut, bisa terpengaruh, bisa terbawa emosi kita sama begituan. Sama Al-Quran kita nggak terpengaruh, padahal ini dibawa oleh lisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita mesti introspeksi diri. Apa kita nggak bakal hadir dalam perhelatan hari kiamat? Kita nggak bakalan hadir. Dunia kecil, jangan begitu. Masyitah ibnati Fir'aun, tukang asisten putrinya Fir'aun, tukang sisir, perawatnya, bukan cuma ditembak, didor, enggak. Akan tetapi dicemplungin ke kuali besar, isi minyak panas mendidih, dilemparin suaminya, dilemparin anaknya yang tua, satu persatu. Sampai tinggal dia sendiri sama anak bayinya yang lagi nyusu. Di situ dia iba, merasa iba terhadap anak bayinya dia. Dia nggak takut masuk ke situ.
suaminya depan mata masuk. Kemudian juga anak-anaknya depan mata masuk. Tapi begitu ngelihat anak bayinya dia merasa iba. Maka si bayi yang lagi nyusu berkata, "Udkhuli ya ummi wala tataga'asi." Masuk dalam kuali, jangan ragu, ayo. Anaknya yang bayi yang nyemangatin. Langsung loncat masuk ke dalam. Pedih siksanya. Siksa orang yang ninggalin sholat lebih pedih. Siksa orang yang berghibah lebih pedih. Siksa orang yang namimah lebih pedih. Siksa orang yang durhaka sama orang tua lebih pedih. Siksa orang yang mutusin silaturahmi lebih pedih. Lebih pedih dari bom, lebih pedih dari nuklir, lebih pedih daripada dicincang. Siksa akhirat lebih pedih daripada itu semuanya. Waliyadzubillah min dzalik. Ya artinya bantulah dunia dengan kuncinya itu saklarnya pada diri kita, bukan di luar. Ente cari solusinya, ente kira saklarnya tuh kemudinya berada di PBB apa? Hah? Ente kira kemudinya berada di badan organisasi dunia ini dan itu? Ente kira kemudinya itu yang mengemudikan ada di barat, di timur? Wallah, mereka nggak punya kuasa apa-apa. Nggak punya kuasa apa-apa. Hati ente teriakin 1000 tahun, nggak punya kuasa apa-apa di orang. Buta, tuli, ngelihat darah, nggak punya hati di orang. Jangan berharap tiang listrik berbuah. Ente mau berharap buah, nunggunya bukan di bawah tiang listrik, di bawah pohon yang berbuah. Jangan nunggu di bawah tiang listrik. Yang ada ente kesambet petir. Yang ada ente kena listrik. Mati kita. Nunggu di pintunya Allah. Ketuk pintunya Allah. Panggil Allah. Berharap kepada Allah Ta'ala. Solusi datang dari situ.